Waalaikumsalam. Kami tanai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat bagi kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita paduka alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai dengan yaumil akhir nanti. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Sandi yang akan menyampaikan kajian tafsir. Tapi sebelum itu kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Qori'ah Ibu Rani. Bangga Ibu Rani. Selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tanqulu amwalakum bainakum bil batil. لا تنقلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Maka Pak Hasim. Ya, hatur nuhun Ibu Rani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada yang membacanya dan kepada kita yang menyimaknya. Untuk selanjutnya langsung saja kepada Pak Ustadz Sandi. Bangga Pak di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita semua berupa nikmat kesehatan, nikmat umur, usia, dan kesempatan, sehingga kita dapat bertemu ya di aplikasi Zoom ini dalam rangka kajian tafsir yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Unisba. Yang saya hormati tentunya adalah para pimpinan Fakultas Hukum Unisba, Dekan, beserta jajarannya, para wakil dekan, Bapak Ibu dosen, tendik, juga tidak lupa selawat dan salam ya senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya yang berupaya melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Bapak dan Ibu sekalian, ini mohon izin untuk bisa dibantu mungkin oleh operator supaya dapat menampilkan slide-nya. Bisa diperbesar. Terima kasih, jazakallahu khair. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum.
Baru saja kita mendengar ayat yang dibacakan oleh Bu Rani, ya, yaitu surah An-Nisa ayat 29, surat keempat ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Janganlah kalian memakan, mengambil harta sesama kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum. Kecuali dilakukan melalui cara perdagangan, jual beli yang didasari dengan kerelaan atau kesepakatan. Ada keridoan, ya, kesepakatan di antara kalian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyayang terhadap kalian. Nah, pada slide selanjutnya, ini, apa yang kita bahas di sini adalah kita lihat fenomena jual beli pada saat ini, ya. Karena ayat itu mencantumkan kata-kata tijarah. Tijarah artinya perdagangan, tijarah artinya perniagaan, tijarah artinya jual beli. Fenomenanya saat ini jual beli telah mengalami transformasi, perubahan, ya. Biasanya orang bertemu penjual dengan pembeli di pasar atau di mall atau sekarang mungkin tempat-tempat seperti pasar ini sudah mulai berkurang atau tergerus, ya, perlahan dengan kehadiran keuangan digital. Ada yang disebut dengan e-commerce, ya. Jadi perdagangan melalui elektronik, ya, melalui media sosial, melalui website, melalui marketplace, kemudian juga melalui media berupa televisi misalkan. Ini secara umum, jadi perdagangan elektronik atau e-commerce. Ada juga yang disebut dengan marketplace, ya. Bapak Ibu mungkin sudah familiar, ya, dengan apa gambar brand yang ada di sebelah slide ini, ya. Ada toko hijau, ada toko oranye, bahkan mungkin ibu-ibu sudah menyimpan tuh di wishlist, ya, di keranjang kuningnya apa yang akan dibeli gitu, ya. Ini hari Sabtu mau fun walk, ya, ibu-ibu biasanya ramai nih pengen seragaman gitu. Dimasukkanlah itu ke keranjang-keranjang di marketplace-nya, di toko oranye, ya, atau toko hijau dan seterusnya. Di marketplace jadi pasar yang mengumpulkan para penjual dengan pembeli. Marketplace, ya, salah satu contohnya yaitu tadi yang disebutkan. Kemudian ada toko online tersendiri, ya, dengan berbagai macam, ya, ada affiliate atau afiliator, ya, jadi orang yang bertugas memasarkan dan dia mendapatkan komisi atau keuntungan, ya, berapa persentase dari setiap produk yang dipasarkan. Kemudian ini macam-macamnya, ada instrumennya dari sisi pembayaran juga dilakukan dengan pembayaran ini, ya, ada yang menggunakan pay later gitu, ya. Jadi bayar nanti. Nah, bayar nanti. Hati-hati terjebak dengan instrumen pay later atau bayar nanti. Jangan sampai menderita nantinya menjadi pain letter, bukan menjadi pay later lagi, menjadi pain letter. Saking banyaknya tagihan, saking menumpuknya misalkan ada denda keterlambatan. Nah, ini bukannya pay later, bukan bayar nanti, tetapi menjadi pain letter. Kemudian isu inti ada di samping perubahan transformasi keuangan, ya, adanya transformasi keuangan seperti itu juga di sisi lainnya Bapak dan Ibu sekalian ada hal-hal seperti yang harus kita jaga sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah dalam bermuamalah ini. Potensi munculnya ketidakjelasan atau ketidakpastian disebut dengan gharar, ambiguity, atau unclear, ya, ketidakjelasan gitu, ya. Ketidakpastian pengiriman, ketidakjelasan barang atau spesifikasi yang ditawarkan, ya. Kemudian juga adanya testimoni yang direkayasa, ya, atau testimoni dan review yang palsu, ya. Kemudian foto barang yang tidak sesuai, ya. Kemudian ada juga penawaran yang seolah-olah itu adalah penawaran yang real, yang nyata. Kemudian ada juga hal-hal yang lain yang patut kita waspadai adalah adanya kegiatan
atau bentuk riba yang terselubung. Ya. Misalnya menyatakannya cicilan atau angsuran 0%, tetapi kita tidak mengkaji atau membaca akad pembelian itu secara menyeluruh. Sehingga ketika terjadi keterlambatan, bisa sampai 1 sampai dengan 5% misalkan dendanya. Nah, baik, selanjutnya ini adalah fenomena yang kita lihat. Tradisi dagang ini sebetulnya sudah terjadi ya bersamaan dengan wujudnya manusia itu sendiri. Jadi aktivitas perdagangan, aktivitas jual beli, atau dulu mungkin karena belum mengenal mata uang terjadi tukar menukar atau dengan cara barter. Nah, bagaimana di awal atau di pra-Islam dan juga di awal Islam, ya, di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penjelasan, yaitu di dalam surah Quraisy. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy." Kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka, rihlatash syita was-saif, yaitu melakukan ekspedisi dagang, melakukan perjalanan dagang, karavan dagang, ya. Asyita was-saif, yaitu pada musim dingin dan pada musim panas. Musim dingin dan musim panas. Nah, kita lihat di peta ini, di gambar sebelah kita ini, ada kota Makkah, ya. Kota Makkah, kemudian para penduduk Makkah ini melakukan tradisi dagang yang dikenal dengan ekspedisi dagang musim panas, musim dingin, dan musim panas. Kalau di kota Makkah mengalami musim dingin, maka mereka akan melakukan jalur perdagangannya ke selatan, yaitu ke wilayah yang disebut dengan wilayah Yaman, ya. Ke Yaman, ke bawah. Kalau misalkan di Makkah ini mengalami musim yang disebut musim panas, mereka akan melakukan perdagangan, jalur perdagangan mereka tempuh ke arah utara, ya, yang disebut dengan Biladus Syam, negeri-negeri yang ada di kawasan atau di wilayah Syam. Apa saja negeri itu? Nah, Biladus Syam saat ini terbagi kepada beberapa negara, ya. Terbagi ke beberapa negara. Dahulunya Biladus Syam di bawah kekuasaan Romawi Timur, ya. Nah, sekarang terbagi ke dalam beberapa negara. Di antaranya yang terdekat dengan Saudi Arabia berbatasan adalah Jordania. Kemudian Palestina, ya, di atasnya Palestina ada negara kecil Libanon. Kemudian ke atas Libanon ada negara yang besar yaitu Suriah. Nah, ini kawasan ini yang disebut dengan Biladus Syam saat ini terbagi kepada 4 negara. Yordania, Palestina, Libanon, dan juga Suriah. Nah, mereka melakukan perdagangan, ya, melakukan perdagangan yang dikenal tadi dengan istilah perdagangan musim dingin dan juga musim panas. Di samping itu, tatanan sosial di Mekah, Nabi SAW dikenal, ya, memiliki reputasi yang baik, ya, sebagai Al-Amin, jadi orang yang terpercaya, the trusted one, ya, the trusted one, orang yang dipercaya, gitu ya. Ya, menjadi seolah-olah kalau sekarang bahasanya adalah sebagai brandnya Quraisy, ya. Jadi tokoh mulianya orang Quraisy karena memiliki akhlak luhur, yaitu amanah. Di samping itu juga ada kesepakatan, ada fakta kesepakatan pra-Islam yang digagas oleh orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy saat itu yang dikenal dengan Hilful Fudul. Hilf artinya perjanjian, al-Fudul artinya al-afadil, jadi orang-orang mulia. Bahwa pada saat itu di latar belakangi adanya kecurangan, ya, yang dilakukan oleh penduduk Makkah saat itu terhadap seorang pedagang yang datang dari Yaman. Jadi dia membeli barang, tetapi pembayarannya tidak kunjung diberikan, tidak kunjung dibayarkan, sehingga orang pedagang yang berasal dari Yaman ini merintih, ya, dan membuat syair, lalu membacakan syair itu di hadapan Ka'bah, menyampaikan menyampaikan kekeluhannya. Syair itu akhirnya terdengar oleh orang di Makkah, orang-orang Quraisy, dan mereka pun melakukan perjanjian.
Ya, sesiapa yang dicurangi, yang dizalimi, maka orang-orang Quraisy atau penduduk Makkah ini akan membantu mereka. Yang barang-barangnya dibeli tanpa diberikan pembayaran, maka mereka akan dibantu untuk dikembalikan barangnya kepada pemiliknya. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan hilf al-fudul. Kemudian juga telah terbiasa melakukan kontrak, ya, kerjasama antara pemilik modal juga dengan pengelola, kemudian mewakilkan, mendelegasikan seseorang untuk menjualkan barangnya yang disebut dengan akad wakalah. Nah ini, namun demikian ada juga hal-hal yang menjadi sisi negatif, ya. Selain tadi ada sifat amanah, kemudian ada hilful fudul, perjanjian yang digagas oleh orang-orang yang mulia. Kemudian ada juga problem etis yang muncul di sana, yaitu di masa jahiliyah itu terkenal dengan adanya kegiatan riba, aktivitas ribawi yang disebut dengan riba jahiliyah. Kalau menunda dari pembayaran hutang, ya, maka hutangnya itu akan dilipat gandakan, akan ditambah. Di samping itu juga ada yang disebut dengan goror. Ya. Kemudian ada penawaran atau ada ya, penawaran yang palsu. Kemudian ada juga ihtikar atau penimbunan, dan di sini ada yang disebut dengan bai al-hadir dilbad. Bai al-hadir dilbad ini adalah seorang penduduk kota ini menjadi perantara bagi orang-orang yang membawa komoditas dari daerah-daerahnya, dari desa-desanya untuk dijual di kota. Tetapi oleh penduduk kota ini dicoba untuk dijualkan, ya. Ya, ini yang menjadi alasannya adalah khawatir terjadinya pengelabuan. Ya, jadi khawatir penduduk desa yang membawa komoditas itu dikelabui soal harga, dikelabui soal transaksinya, ya. Sehingga ada larangan terkait dengan ini. Tapi kalau pengelabuan tidak terjadi, penipuan tidak terjadi, menjualkan barang-barang yang umum sifatnya, kebutuhan-kebutuhan umum, maka hal ini bisa dilaksanakan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada ketika Rasul SAW hijrah ke Madinah, ya, kota Madinah, di sana ada sebuah pasar di dekat kota Madinah, Suq al-Madinah. Nah, ini kita lihat gambarnya. Ini gambar yang paling atas ini adalah Masjid An-Nabawi. Kemudian dari Masjid An-Nabawi ke sebelah barat itu dekat Masjid Gomamah, ya, dan Masjid Abu Bakar. Di sana ada seperti apa ini bentuknya ini, ya, ada tenda-tenda, ya, atau kuncup-kuncup gitu, ya. Nah, di sana adalah Suq Manakhah. Jadi dekat, ya, sebelah barat daya dari Masjid Nabawi. Sekarang dikenal dengan istilah atau pasar Al-Manakhah. Ya, dahulunya adalah Suq al-Madinah. Pasar yang ada dekat atau di sekitar Masjid Nabawi. Nah, ini kita bisa lihat juga gambarnya. Yang kedua, gambar yang ketiga itu terlihat jelas latar di belakang para orang-orang itu ada Masjid Gomamah, ya. Masjid Gomamah itu adalah tempat atau area di mana Nabi SAW melaksanakan salat istisqa di sana. Jadi berdekatan dengan itu ada sebuah pasar yang dikenal dengan Suq al-Madinah. Nah, Nabi SAW terkenal tadi dengan sifat amanahnya. Kemudian hal ini juga disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Ya, mereka diajarkan untuk berlaku amanah, berlaku jujur dalam jual beli mereka. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah melakukan inspeksi atau pemeriksaan, ya, pengecekan. Beliau Nabi SAW melewati seorang pedagang, ya, kemudian Nabi SAW memeriksa fa'asaba balalan. Kemudian tangan Nabi SAW mengenai makanan yang basah, yang tersembunyi. Ya. Kemudian oleh Nabi SAW dikatakan kepada penjual itu, alangkah baiknya jika engkau taruh makanan yang basah ini di atas, sehingga para pembeli bisa melihatnya. Para pembeli melihatnya. Kemudian Nabi SAW meneruskan sabdanya, man ghasyana falaysa minna. Jadi Nabi mengatakan siapa yang berusaha mencoba untuk menipu kami atau melakukan penipuan terhadap kami, maka dia bukanlah termasuk kepada golongan kami. Nah, oleh karena itulah
di samping hal tadi ya, menjelaskan, mengungkap ya, kalau ada cacat atau ada aib pada barang yang dijualnya. Demikian juga dituntut untuk menjelaskan spesifikasi barang, harga, kemudian jangka waktu kalau misalkan penjualan itu dilakukan secara tidak tunai atau kalau penjualan itu dilakukan secara pesanan ya. Bahkan orang-orang Madinah ini Bapak Ibu terbiasa melakukan pemesanan. Jadi karena Madinah ini terkenal dengan tanaman penghasil atau dengan buah-buah kurma yang dihasilkan, maka mereka terbiasa melakukan pemesanan seperti itu. Kemudian Nabi SAW membuat batasan-batasannya sehingga akad pemesanan itu menjadi akad yang benar ya secara syarat. Man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Sesiapa yang melakukan akad berupa akad pemesanan, maka lakukan pemesanan itu pada takaran, timbangan yang telah diketahui, yang disepakati ila ajalin ma'lum, sampai tempo atau batas waktu juga yang diketahui. Nah, ini berkenaan dengan tadi larangan pasar. Nah, ini ada tambahan ya dari slide sebelumnya, itu berkenaan dengan talaqi rukban ya. Jadi di dalam mekanisme pasar juga ada larangan talaqi rukban. Talaqi itu artinya menyambut, menyongsong. Rukban itu adalah para pedagang yang membawa komoditas. Nah, sebelum para pedagang itu sampai ke pusat atau ke pasar, ya, orang-orang menyongsong, menyambut para pedagang itu di luar, ya, jauh dari area pasar. Gitu. Mereka membeli tanpa pedagang itu mengetahui berapa harga sebenarnya komoditas yang berlaku itu, yang dijual itu di pasar. Ya. Sehingga ada unsur ketidakjelasan di sini dalam hal harga, ketidaktahuan terkait harga, ketidakjelasan dalam hal harga, yang bisa mengelabui para pedagang itu. Maka Nabi SAW melarang talaqi rukban dan juga melarang tadi bai al-hadir lil bad. Nah, hal yang lain di slide ini juga di antara larangan pasar itu adalah tas'ir, ya, yaitu pemaksaan harga. Ya. Ada para sahabat datang kepada Nabi SAW ketika harga-harga komoditas itu meningkat menjadi tinggi, ya, untuk menetapkan harga. Maka Nabi SAW menyerahkan harga itu kepada mekanisme penawaran dan permintaan atau mekanisme pasar. Innallaha huwal musa'ir al-qabidul basit. Allah yang menetapkan harga, Allah yang menggegam, dan Allah yang melapangkan, yang membuka. Dan aku khawatir, aku takut kalau nanti kelak di yaumul qiyamah, ya, ada seseorang yang terzalimi karena penetapan harga tersebut. Jadi ini terkait dengan penetapan harga, Nabi SAW menyerahkan itu kepada mekanisme pasar. Nah, namun pada kondisi-kondisi yang lainnya ada juga penetapan harga yang diperbolehkan jikalau ada kemaslahatan. Misalnya di mana ketika harga itu tidak terkontrol, tidak terkendali sehingga para penjual berlaku sewenang-wenang dalam penetapan harga dengan harga yang tinggi, ya. Dan ini ada pengecualian ya terkait dengan itu. Tasir. Baik, selanjutnya mungkin Bapak Ibu. Nah, kita setelah pengantar dalam 3 slide tadi, coba kita pahami ayat yang baru saja dibaca oleh Bu Rani tadi, yaitu surah An-Nisa 29 ya. An-Nisa ayat 29, surat keempat ayat 29. Nah, ini teks ayatnya secara lengkap. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali melalui dilakukan dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka, atas dasar kesepakatan, kerelaan. Ya. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang terhadap kalian. Secara umum, ayat ini
mengandung dua tujuan syariat, dua maqasid syariat yang ingin diraih oleh ayat ini. Pertama, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan terhadap harta. Dan yang kedua adalah pemeliharaan, perlindungan, penjagaan terhadap jiwa. Yang disebut dengan hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nafs, menjaga jiwa. Jadi luar biasa di dalam ayat ini terkandung dua makna besar. Penjagaan terhadap harta dan penjagaan terhadap jiwa. Nah, apa makna daripada ayat ini? Salah satu referensi yang digunakan adalah Tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Muhammad Said At-Tantawi, Syekhul Azhar. Beliau menuliskan dalam tafsirnya wal muradu bil akli, yang dimaksud dengan memakan di dalam ayat itu diawali dengan kata la ta'kulu, janganlah kalian makan. Fi qawlihi la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta kalian, mutlaqul akhdh. Jadi mengambil secara umum, secara mutlak. Ya. Mencakup berbagai kegiatan, transaksi yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau itu mengambil, memakan, mencuri, ya, merampas, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimatnya yang umum, yaitu la ta'kulu. Jadi mencakup seluruh transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khussa al-aklu bidzikri, dan dikhususkan kata la ta'kulu atau kata jangan memakan disebutkan secara khusus di dalam ayat ini li'annal maqsudul a'zam, karena tujuan yang paling besar minal amwal, dari harta itu adalah huwa tasarruf, yaitu melakukan transaksi fiha bil akli. Salah satunya adalah dengan makan, ya. Ujungnya akan dinikmati, akan dimakan, akan dirasakan, ya, oleh pemiliknya, gitu, oleh yang bersangkutan. Maka disebutkanlah di sini dengan lafaz la ta'kulu. Tujuan yang besar daripada harta itu untuk dinikmati, untuk dirasakan, untuk dimakannya. Wal batil, dan apa yang dimaksud dengan batil? Ismun likulli tasarrufin. Istilah atau nama bagi setiap transaksi la yubihuhu syar'u, yang tidak dibenarkan oleh syarat. Riba, seperti contohnya adalah riba. Wal qimar, berjudi. Al-maisir, ya, sama dengan al-qimar. Kemudian warishwah, suap atau menyogok. Wal ghasb, merampas. Wasariqah, mencuri. Wal khiyanah, berkhianat. Wal zulm, kesewenang-wenangan, kezaliman. Ila ghair dzalika minat tasarrufatil muharramah. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya dari transaksi-transaksi yang diharamkan. Nah, dari ayat ini kita tebalkan, kita tandai, kita sudah mengerti dua istilah di sini. Al-akl, makan, umum yang digunakan mencakup berbagai kegiatan atau transaksi yang dilakukan yang ada di bawahnya. Kemudian kata al-batil. Batil ini mencakup segala transaksi yang tidak dibenarkan oleh syarat dan contoh-contoh. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, lanjutan daripada ayat itu, kita coba tebalkan lagi di sini. Ada kata-kata illa an takuna tijarah. Maksud dari kata tijarah di sini adalah ismun, ya, yaqa'u, ada uqud al-muawadat. Jadi tijarah itu adalah bentuk atau istilah dari akad-akad pertukaran yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, jadi di dalam ekonomi dan keuangan syariah dikenal akad itu ada akad tabarru, akad nirlaba, non-profit, ya. Contohnya wakaf, sedekah, zakat, hibah, dan seterusnya. Ada akad yang berorientasi kepada profit atau keuntungan. Nah, ini disebutnya dengan akad muawadhah, akad yang berorientasi pada keuntungan, jual beli, sewa menyewa, kemudian juga kemitraan atau kerjasama usaha, ya. Kemudian juga contoh-contoh yang lain, ya, ijarah, ya. Wa khussat bidzikri min baini sa'ir asbabil milk, dan
kata tijarah di dalam ayat ini disebutkan dari sebagai salah satu sebab kepemilikan, ya. Karena jual beli, perdagangan atau tijarah ini adalah kegiatan yang umum yang banyak dilakukan, ya, oleh masyarakat pada saat itu. Di sebab-sebab kepemilikan ada sebab karena kepemilikan itu karena adanya akad. Ya, ini salah satunya disebut di sini. Sebab kepemilikan karena waris. Sebab kepemilikan karena karena bekerja, ya. Kemudian sebab kepemilikan juga karena misalnya bahkan tidak melakukan apapun, ya. Tidak melakukan, orang duduk diam, kemudian ada orang datang memberikan suatu barang, memberikan makanan. Itu contoh juga, ya, sebab-sebab kepemilikan. Nah, salah satunya disebutkan di sini, yaitu akad. Hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Asbahani dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, "Atyabul kasbi kasbut tujjar." Jadi usaha yang paling baik adalah usaha yang dilakukan oleh para pedagang. Alladzina idza haddatsu lam yakdzibu. Nabi SAW memberikan batasan. Ya, para pedagang mereka adalah orang yang terbaik bila mana mereka bicaranya tidak bohong. Wa idza wa'adu lam yukhlifu. Kalau mereka berjanji, mereka tidak akan khianati janjinya. Wa idza tuminu lam yakhunu. Ya, demikian juga diserahi amanah. Mereka tidak akan khianat terhadap amanat itu. Wa idza ishtarau lam yazummu. Kalau mereka membeli barang belian, komoditas, mereka tidak mencela barang yang dibelinya. Wa idza ba'u lam yamdahu. Ketika mereka menjual, mereka juga tidak berlebihan dalam memuji barang-barang yang dijualnya. Wa idza kana alaihim lam yumtilu. Kalau mereka berhutang, mereka tidak menunda-nunda pembayaran hutang. Wa idza kana lahum lam yu'siru. Apabila mereka memiliki piutang, ya, memiliki piutang yang dapat ditagih, yang dapat diambil dari orang lain, mereka pun tidak mempersulit. Nah, ini hadis yang luar biasa, Bapak dan Ibu sekalian. Hadis-hadis perdagangan, hadis para tujar, para bisnis yang dipesankan oleh Nabi SAW. Jangan sampai ketika berhutang lupa, ya, ditunda-tunda pembayarannya sehingga tidak kunjung dibayarkan, ya. Nah, padahal kita mendengar, menyimak, melihat hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kita tebalkan berikutnya nih di dalam paragraf yang selanjutnya ada kata taradi. Jadi kata ridho, ya. Taradi minal jani, ar-ridho minal janibain. Jadi keridhoan dari kedua belah pihak yang menunjukkan baik secara lafaz, secara adat, kebiasaan. Jadi keridhoan itu bisa secara lafaz, jelas, ya. Saya beli, saya jual. Atau secara urf, secara adat istiadat. Misalnya kita menyerahkan uang, kemudian kita mengambil barang, bahkan tanpa kata-kata apapun. Wa asasul mubadalah al-maliyah bisifatin khasah. Fala bay'un wala syira'un wala ijaratun wala syarikatun wala ghairiha min uqudit tijarah ma lam yatahaqqaq ar-ridha. Pun mau jual beli, mau sewa menyewa, mau kerjasama syarikah, ya, tanpa adanya kerelaan, keridhaan. Qala ba'duhum, sebagian mereka berkata, wa haqiqatu taradi la ya'lamuha illallah. Keridhaan itu hakikatnya tidak diketahui, ya, tidak ada yang bisa menelisik seorang itu ridho atau tidak sedalam itu di dalam hati seseorang, kecuali hakikatnya hanya Allah yang mengetahui. Yang dimaksud di sini adalah indikatornya, wal muradu hahuna amaratuhu. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah indikator kerelaan, ciri-ciri kerelaan. Contohnya apa? Penawaran, penerimaan, ijab, wal qabul. Kemudian kalau kita pergi ke supermarket, kadang-kala kita tidak berkata apa-apa. Kita berikan uangnya, kita ambil barangnya. Itu disebut bai' al-mu'athah. Ya. Kemudian, atau misalkan ijab qabul dengan ucapan, dengan isyarat, bahkan dengan tulisan. Ya. Kita membeli barang di marketplace, kita baca spesifikasi, setuju, lalu kita check out, ya, pembayaran. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, jumhur ulama, ya,
mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan keridoan ini adalah keridoan para pihak, baik itu penjual maupun pembeli, ketika mereka melakukan transaksi, yaitu diwujudkan dengan ijab dan qabul. Menurut Malikiyah, menurut Syafi'iyah, yang dimaksud dengan keridoan itu adalah al-iftiraq. Jadi berpisah gitu ya. Al-iftiraq, at-tahyir ba'dal bai'. Jadi adanya opsi untuk memilih setelah penjualan itu terlaksana. Nah, selanjutnya Bapak Ibu. Silakan. Walil ulama fi ta'wilihi, ulama memiliki dalam ayat tersebut ya. Nah, ini yang terakhir di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemeliharaan penjagaan terhadap jiwa ya. Secara umum bahwa para ulama dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah larangan membunuh sesama kalian. Seseorang dilarang membunuh yang lainnya. Pendapat yang pertama. Hal ini dan pendapat yang kedua menyatakan larangan membunuh terhadap diri. Ya. Dari kedua pendapat itu, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW dikuatkan oleh hadis Nabi SAW, man taradda min jabalin faqatala nafsah. Sesiapa orang yang melemparkan, menjatuhkan dirinya dari gunung sehingga dirinya terbunuh, fahuwa fi nari jahannam. Maka dia berada di dalam neraka jahannam, khalidan mukhalladan fiha. Dia akan kekal selamanya. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Siapa yang membunuh dirinya dengan racun, kemudian racun itu kelak di hari kiamat akan berada di dalam genggamannya, dia meminumnya terus-menerus, kelak di dalam neraka jahanam. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, siapa yang membunuh dirinya dengan besi, dia menusukkan ke dalam badannya gitu ya. Menusuk-nusukan, maka besi itu akan ada terus di dalam tangannya sampai kelak di hari kiamat, dan dia akan tusuk-tusukan khalidan mukhalladan fiha abadan. Dia akan kekal selama-lamanya. Dari berbagai pendapat ini secara umum, maka larangan pembunuhan di dalam ayat itu baik itu pembunuhan terhadap orang lain maupun kepada diri sendiri adalah hal yang dilarang karena bertentangan dengan tujuan syariah, yaitu untuk memelihara dan menjaga jiwa, ya. Memelihara dan menjaga jiwa. Nah, selanjutnya mungkin pada slide berikutnya. Nah, contoh-contoh kasus dari ayat-ayat tersebut maka muncul kaidah hukum ekonomi syariah atau kaidah fikih ekonominya. Di antaranya kaidah yang menyatakan al-aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya, pada asalnya segala bentuk muamalah itu adalah dibolehkan, ya. Secara default boleh. Gitu ya. Nah, kemudian ada lanjutan dari kaidah itu, illa an yadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi inovasi, kreativitas dalam bidang muamalah, dalam bidang ekonomi sangat dianjurkan, sangat didorong. Ya, terlebih sekarang misalkan ada transformasi di bidang digital. Ya. Berbeda dalam hal ibadah, maka segala bentuk inovasi dalam hal ibadah, segala bentuk kreasi dalam hal ibadah, hukumnya haram. Jadi kebalikan dari dalil ini. Al-aslu fil muamalah al-ibahah, tapi kalau dalam ibadah, al-aslu fil ibadati al-haram. Jadi pada prinsipnya atau pada dasarnya, ibadah yang dilakukan itu adalah haram. Tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang membolehkan. Kemudian kaidah fikih ekonomi yang lahir juga, misalkan dari ayat ini kita pahami ada kata la darar wa la dirar. Ya, ini berdasar dari hadis Nabi SAW. Tidak boleh seseorang menimbulkan bahaya, kecelakaan, ya, gangguan, kerusakan kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Berdasarkan ayat tadi ya, wala taqtulu anfusakum. Kemudian ada kaidah misalkan resiko sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Al-ghurmu bil-gun. Nah, hal-hal lain terkait dengan ayat, tadi ada kata-kata bil-batil, ya. Misalnya ada riba yang tersembunyi atau ada biaya-biaya yang tidak
sampaikan, tidak adanya keridhaan atau kerelaan, misalnya adalah ya, kemudian ada goror, ya, yaitu speknya kabur, bias, ya, tentang barang tersebut. Misalkan juga ada stok fiktif, disebutkan di sana adalah misalkan tinggal 3 lagi, padahal sebetulnya di gudang berlimpah stoknya. Ya. Atau misalnya pengiriman yang tidak pasti. Nah ini contoh-contohnya ya. Ini kemudian adanya penyingkapan atau transparansi, disclosure. Ya, nah ini contoh-contohnya, baik kasus A, kasus B, kasus C, kasus D. Ya, selanjutnya terakhir, nah ini ada checklist. Nah, coba kita perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, mungkin setelah kajian ini dalam melakukan jual beli atau berbisnis, periksa kembali. Ya. Setidaknya kita memeriksa 3 hal. Ya. Di antaranya adalah dengan siapa kita bertransaksi, ya, dengan pihak penjual kah, atau kita di posisi pembeli kah, gitu ya. Ini harus jelas, ya. Kemudian juga adanya barang atau objek yang kita beli juga jelas, ya. Harga yang dibayarkan, barang spesifikasinya seperti apa, gitu. Jelasan itu. Kemudian adanya kerelaan atau keridhaan, tidak ada rekayasa, tidak ada paksaan, ya. Kemudian juga tadi ada ijab dan qabul, ya. Kalau misalkan ada denda, ya, maka denda itu juga dicantumkan di dalam syarat dan ketentuan, ya. Dan denda di dalam fatwa DSN MUI bahwa denda itu tidak diklaim sebagai keuntungan perusahaan, tetapi masuk kepada ranah CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial yang penyalurannya untuk ya untuk hal-hal sosial. Nah, kita lihat juga ketika pembelian adakah resipnya, adakah invoice-nya, ya, ada kwitansi misalkan, atau ada ada notanya. Nah, baik, inilah mungkin Bapak dan Ibu sekalian ya terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini, yaitu surah An-Nisa surat keempat ayat 29 terkait dengan bagaimana kita melakukan jual beli atau berbisnis dengan menghindari jual beli yang batil, yang mengandung unsur kezaliman yang tidak sah. Kemudian juga pentingnya aspek kesepakatan atau kerelaan, tidak ada rekayasa dan paksaan. Dan juga di dalam ayat tadi larangan untuk mencelakakan, ya, wala taqtulu anfusakum, diri maupun terhadap orang lain. Demikian, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustadz Sandi, mangga Bapak Ibu pilihan ubari diteruskan diskusi tentang transaksi jual beli. Alhamdulillah atas saya Prof. Toto, Prof. Edi, alhamdulillah. Bu Yeti, alhamdulillah. Maka Bu. Salam hormat tazim Asatiz para guru besar, Profesor. Alhamdulillah Pak Hasim. Alhamdulillah Ibu Yeti, mangga Ibu. Damang Bu. Alhamdulillah. Mangga lajeng heula bade siap-siap OTW kolam. Masya. Oh, ya, mangga. Tuh, hati Bu. Berarti kolam. Ya, Pak Hasim pembuka ya bertanya. Oh, mangga Bu Amin itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustadz Sandi Rizki ya pencerahannya. Ini kebetulan saya juga mengajarkan hukum perdagangan internasional, kemudian hukum siber ya. Memang ada tadi nilai-nilai Islamnya yang saya peroleh hatur nuhun. Nah, saya mau bertanya ini Pak, tadi ayat Al-Qur'annya menarik juga ya. Surat An-Nisa itu kenapa 2 hifdun lah ya, tujuan hukum dalam Islam yang menjaga diri dengan menjaga mal itu disatukan dalam ayat itu. Apakah memang ada kaitannya yang urusan mal tadi dengan penjagaan diri atau memang
ayat itu ya terpisah aja. Nanti kita mengambil satu-satu aja penjelasannya. Misalnya yang untuk hibdun malnya yang ayat di awal, yang hibdun nafsnya di ayat yang akhir. Itu aja pertanyaannya sebagai pembuka. Mangga, atur nuhun. Ya, sami-sami Bu Neni. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ulumul Quran atau studi Al-Quran ada yang dikenal dengan ilmu munasabah. Persesuaian antara ayat dengan ayat, surat dengan surat, atau bahkan persesuaian itu ada di dalam ayat itu sendiri. Nah, di dalam ayat yang kita bahas, ini ada contoh persesuaian di dalam ayat, ya, yaitu tujuan hukum yang ingin dicapai, penjagaan terhadap harta dan juga penjagaan terhadap jiwa. Di mana dalam pengantar tadi, orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab pada saat itu, tradisi pra-Islam dan juga di awal Islam, mereka melakukan perdagangan. Dan perdagangan itu sangat beresiko, Bapak Ibu. Beresiko. Mereka meninggalkan tempat tinggalnya di Makkah, itu bukan perdagangan 1-2 hari. Ya, perdagangan ke wilayah utara, ke wilayah selatan, mereka tempuh berbulan-bulan. Resiko kematian, resiko perampasan, gitu ya. Resiko terbunuh itu ada. Resiko terbunuh itu ada. Sehingga ayat itu mengaitkan, ya, walaupun ulama menyebut bahwa ilmu munasabah, ilmu persesuaian itu bukan ilmu yang tauqif. Tauqif itu artinya baku daripada Nabi, tapi ini hasil kajian para pakar, kajian para ulama, sehingga ada kesinambungan. Ya. Konteksnya adalah bahwa ekspedisi dagang itu perjalanan yang beresiko, keluarga mereka tinggalkan, ya, bahkan tadi beresiko terhadap kematian juga, sehingga dua tujuan hukum inilah dicantumkan. Nah, contoh sederhana yang lain, misalkan terkait dengan persesuaian ini, kita bisa lihat di ayat yang selalu kita baca di dalam sholat, yaitu surat Al-Fatihah. Kita senantiasa meminta petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus itu tidak difahami secara bahwa, oh kita jalan, ini jalan yang lurus, jalan Cicalengka lurus gitu. Atau jalan misalkan ke daerah mana ada di tol lurus terus. Ya, bukan seperti hal itu. Maksud jalan yang lurus di sini adalah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus dalam kehidupan, pola makan yang benar, pola istirahat yang benar, pola bekerja yang betul, ya. Jalan yang lurus dalam makan, jalan yang lurus dalam bekerja, jalan yang lurus dalam berdagang, ini ya, ya. Jadi hal yang seperti itu dicantumkan. Nah, ketika kita meminta petunjuk kepada jalan yang lurus, maka Allah berikan indikatornya. Nah, Anda bisa mendapatkan petunjuk melalui apa? Setelah surat Al-Fatihah, urutannya adalah surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah langsung dijelaskan. Ada persesuaiannya di sana. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran atau Alkitab itu, ya, Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di Al-Fatihah minta petunjuk, langsung di surat Al-Baqarah ada jalan menuju petunjuk itu. Nah, ini yang disebut dengan munasabah. Nah, kaitannya tadi contoh-contohnya banyak sekali di dalam Al-Quran. Salah satunya yang ayat kita bahas ini, ya. Jadi konteksnya pada saat itu bahwa perjalanan dagang, ekspedisi dagang ini bahkan lintas negara, Bapak Ibu, ya, wilayah Romawi Timur, wilayah Arab, wilayah Yaman, lintas negara yang dilewati. Bukan 1-2 hari perjalanan itu. Di perjalanan yang penuh dengan resiko yang bisa terjadi di tengah jalan. Kafilahnya dirampas, ekspedisinya disabotase, kemudian juga resiko kematian. Sehingga di dalam ayat ini betul sekali dijaga dua tujuan hukum, penjagaan jiwa, penjagaan terhadap harta. Itu mungkin Bu Dr. Jazakallah khair. Ya, berarti ada hubungannya ya, Pak Ustadz ya? Nah, ada hubungannya. Ya, mungkin secara kontekstual sekarang juga ada kemungkinan kehilangan nyawa sih urusan perdagangan internasional itu. Kemungkinan-kemungkinannya ada. Betul. Ya. Betul. Ya. Hatur nuhun Pak Ustadz. Sami-sami.
Nah, enggak Bapak Ibu, mungkin ada yang lainnya, silakan sama-sama kita sharing ataupun diskusi. Pak Hasim. Gimana Pak Hasim? Pak Hasim. Ya, mangga. Dan Rob Nandang. Nah, mangga. Ada Prof. Toto. Gabung. Sana mana? Silakan. Masih Tidak ada jam waktu. pun kan dari kasiangan ya. Oh, Gimana? alhamdulillah. Mangga, Prof. Punten pasti ada naros. Ya, ya, mangga Pak Ustaz. Mangga, Ustaz, mangga Pak Ustaz. punten. Sanes iya Ima. Tadi wengi keng WA dari BSI gitu. Kangge naon namina eh pinjaman mitra deh naon namina kangge naon multiguna, nah yang multiguna. Tapi di situ tuh tidak ada akad, tidak ada terlihat apa dengan skema apa, langsung aja tenor gitu kan, tenor tenor berapa bulan gitu. Waduh, CT. Pami gitu kumaha kenging kata tapi henteu. Ah, siap. Ya, baik, hatur nuhun Ustadz Faisal, Masya Allah. Ya, jadi dalam melakukan akad, mungkin di sini ada penawaran ya, penawaran dari Bank BSI yang kita bekerja sama, Unisba ini bekerja sama dengan BSI. Jadi sebetulnya di dalam akad itu harus hati-hati, Ibu ini ya, hati-hati. Kita dalam akad harus berhati-hati. Flyer yang dibagikan atau penawaran yang dibagikan itu bukan acuan satu-satunya. Tetap kita harus datang menyampaikan maksud ya. Misalkan kita ingin mengajukan pembiayaan, ya pasti akan ada tujuannya pembiayaan itu. Baru dalam pembiayaan itu dicarilah akad yang tepat. Misalnya Ustadz Faisal putranya sedang kuliah. Nah, itu ada akad yang tepat yang digunakan untuk pembiayaan kuliah. Pembiayaan anak untuk kuliah, yaitu fasilitas pendidikannya, atau misalkan sedang sakit, ada fasilitas kesehatan. Nah, maka akad yang tepat untuk itu adalah akad ijaroh. Jadi tidak dipukul rata, ini semuanya adalah semuanya adalah murabahah misalkan, atau jual beli, tidak. Tapi dengan adanya penyingkapan informasi atau disclosure, kita datang kepada bank dan menyampaikan tujuan kita, gitu ya. Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa semua orang akan begini, ya, tapi sampaikan ya, bahwa tujuan kita adalah misalkan untuk apa, nanti akan dicarikan akad yang sesuai. Ya, akadnya misalkan dari saya membutuhkannya adalah untuk pendidikan ya, atau untuk menikah misalnya, itu ada yang disebut dengan akad ijaroh ya, akad sewa. Kalau terhadap barang disebutnya sewa, kalau terhadap keterampilan atau skill disebutnya adalah jasa ya, menggunakan akad ijarah. Atau juga menggunakan akad yang lain ya. Kalau kebutuhannya adalah jual beli, awalnya waduh saya ini butuh, misalkan butuhnya apa, uang 10 juta untuk modal usaha. Pinjam dong 10 juta. Terus ditanya lagi keperluan 10 juta itu untuk dibelikan apa? Oh, ternyata dibelikan barang-barang. Misalnya membeli misalkan kalau sedang membuat membuat bisnis makanan, mungkin dia akan beli yang 10 juta itu untuk alat-alat gitu ya. Untuk alat-alat ya, alat-alat untuk membuat makanan, membuat roti atau membuat apa itu ya. Nah, kalau begitu saya belikan barangnya. Nah, ini harga pokoknya, misalnya alatnya 10 juta, ini harga pokoknya, nanti saya akan jual kepada Anda dengan kelebihannya. Nah, ini yang disebut bai al-murabahah. Jadi kita bisa saja datang kepada bank yang akan membelikan untuk kita, dan harganya sama-sama diketahui, harga pokoknya, sehingga bank mendapatkan margin atau keuntungan dari itu. Jadi ini harus disampaikan ya, harus diutarakan. Jadi setiap kita misalkan ada
keperluan, ada kebutuhan akan sesuatu, kan bisa kita sampaikan tujuannya apa. Jadi pinjaman setelah ditelusuri ternyata untuk pembelian, merubah ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu kata al-bai' dengan kata riba itu disandingkan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau akarnya pinjaman, utang piutang, tidak ada keuntungan. Pinjam 1 juta, kembali pun 1 juta. Tapi kalau dalam jual beli, ya, jual beli kuliner, makanan, pakaian, kendaraan, rumah, dan tanah, dan seterusnya, halal mengambil keuntungan. Dan tidak ada batasan keuntungan itu. Mau 100%, mau 50%, hanya saja mungkin masyarakat akan melihat keumuman dari harga komoditas ini berapa. Gitu ya. Menjual terlalu tinggi, itu akan menurunkan juga misalkan minat. Gitu ya. Atau menjual terlalu rendah, orang pun akan bertanya-tanya, bagaimana kualitasnya, bagaimana keabsahannya. Gitu. Sehingga orang pun akan melihat ya, bagaimana harga yang berlaku dalam pasar, atau standarnya berapa. Allah Subhanahu wa taala sandingkan tuh wa halallahul bai'a wa harrama riba, sehingga setiap muslim melihat kalau ada keperluan, kebutuhan, kira-kira akad apa yang disampaikan. Dan akad ini banyak sekali jenisnya ya. Ada akad musamah yang sejak awal disebutkan dalam hadis, dalam Al-Qur'an. Ada akad ghair musamah. Ghair musamah itu yang berkembang saat ini ya. Dengan misalkan ijarah mentah yang ditamik dan macam-macam. Jadi akad yang ada yang berkembang saat ini. Itu mungkin Ustaz Faisal. Allahu a'lam bishawab. Atur nuhun Pak Ustadz. Jadi nanti harus datang ke bank kalau begitu ya, kalau perlu. Iya. Kaget soalnya, waduh langsung tenor. Iya. Iya itu makanya itu jadi langsung pinjaman sekian, tenor 5 tahun, muncul ini. Bang Ustadz lah. Karena ini maksudnya terbuka negosiasi, kan kita datang ke bank untuk negosiasi. Ya, negosiasi. Ya, siap Pak Ustadz. Insya Allah termasuk mazhab cash, sanes mazhab kredit, insya Allah. Gitu. Barakallahu fikum. Berarti ibadahnya kirang Pak Adha. Karena tidak pernah ibadah bayar hutang. Kalau meminjamkan mas sering Ibu, tapi jadi ibadahnya Ya, tipnya jadi segala. tidak mengalami ibadah membayar hutang tah. Allah tidak ada catatannya. Sedikit Pak Ustadz, Pak Pasim, naroskeun bicara tentang meminjamkan. Nah ini Pak Adab barusan. Pak Ustadz, yang naroskeun ya. Aya sok aya, ieu mah sok aya saderek. Gaduh pekerjaan misalkan gaduh proyek lah, atau ya karena memang buka usaha ya. Usaha suatu ketika ya ngumahakeun, aduh aya proyek ya kudu anggeus 2 bulan ya. Kekurangan nih modal. Bisa kekurangan nih 100 rupiah, nah 1.000 bisa kirang 1.000 ya. Yang mabden namut pasihan menamut. Nah setelah sebulan 2 bulan mengembalikan ya. Iya tabutan teh ya. Itu karesan kamari teh cenah kengeng aya margin tadi ya, kengeng margin ya. Tambahan ya satina 1.000 teh 100 rupiah. Ente dah ada sebetulnya juga kita mah hanya ini. Nah kalau misalkan ke maksa ditampi dah memang oge itu termasuk riba enggak ya Pak Ustaz nih? Punten ya. Nuhun. Bagus nih pertanyaannya dari Prof ya. Prof, kalau tidak disepakati di awal, jadi margin atau keuntungan, kelebihan atau tambahan itu tidak dicantumkan di awal, maka hal itu dibolehkan, ya, dibenarkan. Jadi kita mengambil kelebihan atau margin keuntungan itu. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW. Suatu hari Aisyah itu bertanya, ya Rasulullah, kita ini meminjamkan bahan makanan pokok, gandum, tepung, ya, dan seterusnya kepada tetangga di sekitar kita. Kadang-kala mereka mengembalikannya itu lebih, ya. Apakah boleh kita menerimanya? Boleh, jawab Rasulullah SAW. Lalu muncullah hadis ahsanukum qadaan. Jadi yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Jadi kalau misalkan adanya tambahan, adanya kelebihan itu bukan sesuatu yang disepakati di awal. Kalau dari awal jelas misalkan itu adalah hal yang mengandung riba, ya.
ini tidak disepakati di awal. Jadi kebaikan, kerelaan hati karena telah menolong, membantu, ya ini saya lebihkan nih dari 1.000 ini dilebihkan 200 atau 100. Nah, kelebihan itu tidak masuk kepada kategori ketiga. Tapi bahkan ini sesuatu yang didorong, dianjurkan ya. Nabi SAW mengatakan ahsan hukum qadaan. Jadi orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam melunasi hutangnya. Dalam melunasi hutang. Nah, itu mungkin Prof. Pami selanjutnya, nah, terus selanjutnya kita nanya lagi, iraha ya di proyeknya bisa rek namut deui. Nah, eta apakah terus setelah itu saya karena tahu akhir Nah, eta mah awalnya ngharapkeun beri termasuk ngharapkeun eta mah ribana, Pak. Kalau Dedeyeun. Dedeyeun geningan aya untungna geningan. Nah, terus aya di proyek gitu. Tawarkan supaya berubah akadnya, supaya jelas keuntungannya, misalkan tawarkan. Kan kalau begitu misalkan skemanya berubah dari akad pinjaman ke misalkan akad lain. Misalnya tadi uangnya diperlukan untuk jual beli, ya udah saya biayai ini untuk pembelian barang ini gitu. Nanti harga pokoknya yang 1 juta itu atau yang 1.000 itu saya bisa dapat untung 200. Jadi rubah skemanya dari pinjaman uang kepada ini sebetulnya keperluannya Bapak teh 1.000 teh buat apa? Buat jual beli, pembelian barang, atau misalkan buat tadi fasilitas berupa misalkan tadi pendidikan, mungkin anaknya mau kuliah, atau ada yang sakit, fasilitas kesehatan di rumah sakit, atau apa, jadi ditanyakan. Sehingga bisa dicari ya akad yang sesuainya untuk apa. Atau kerjasama usaha, ya, berarti di sana bisa menggunakan akad mudharabah antara investor dengan pengelola. Gitu. Posisinya investor yang sekarang ini yang balik modal, alhamdulillah. Atau dibalik, Prof. Nanang. Nginjemkeun pinjamkan kan ka dulur teh tangke balikna eueuh leuwihna kumaha tah pananang kok rutus henteu gitu. Sarua gitu. Baca ulah kurangnya tina pokok. Jadi eueuh leuwihna cenah ayeuna mah kan kitu biasa ya. Ai kamari aya aing jadi eueuh begitunya. Gitu. Jadi kumaha sekarang ulah telat mayarna gitu. Panginten eta mah iklim usahana nuju kirang stabil janten teh langkungan. Iya, jadi hati-hati ya. Hati kita juga memang berpengaruh. Atur Bapak Ibu karena kita ya atur Pak Ustaz Sandi. Karena dibatasi oleh waktu udah pukul 6 langkung 2. Ya mudah-mudahan kajian kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta